Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada ya, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Meskipun sekarang kondisinya masih pandemi, saya harap kalian tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya, memakai masker ya. Baik anak-anak, untuk lebih semangat hari ini, kalian bisa berdiri semuanya. Silakan berdiri. Oke ya, saya akan mulai dengan jal-jal kita biasanya. Oke, matematika. Semangat, yes, yes, yes. Oke, kalian semangat sekali hari ini. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, ketua kelasnya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang statistika. Masih ingat apa tidak? Ini pelajaran yang mengulang SMP dulu. Kira-kira masih ada yang ingat statistika itu apa? Tentang penyajian data, Bu. Tentang penyajian data. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya, Bu, tentang tabel-tabel dan diagram. Oke, ternyata masih ingat ya tentang penyajian data, tentang tabel-tabel dan diagram. Jadi intinya nanti kita akan mempelajari tentang statistika berkaitan dengan pertama memperoleh data, setelah diperoleh nanti kita sajikan dan kita tarik kesimpulan. Itu nanti hari ini yang akan kita pelajari. Baik, Bu Fitri akan menyalakan PowerPoint. Kalian lihat ya, di depan ya. Di sini ada materi statistika, kalian bisa lihat ya. Kemudian pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini di sini kalian bisa menentukan populasi dan sampel dari suatu permasalahan dengan benar. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang dengan tepat. Dan yang ketiga, menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram dengan benar. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sampel dan populasi. Oke, sebagai motivasi buat kalian, kenapa ya kita mempelajari statistika? Kalian bisa lihat video berikut ini. Baik, kalau dilihat di situ, data kira-kira bisa lebih mudah atau tidak? Gimana kalau menurut Fitri? Data lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami, benar sekali. Jadi statistika nanti yang akan kita pelajari, gimana ya cara menyajikan data itu bisa mudah dipahami oleh orang lain. Data bisa berupa diagram lingkaran maupun diagram batang, tergantung permasalahannya. Kalau misalkan perbandingan antara data, berarti kita bisa memakai diagram lingkaran. Karena bisa untuk membandingkan, misalkan pemenang pemilu untuk pemilu presiden, misalkan Pak Jokowi atau Pak Prabowo, kan ada perbandingannya berapa persen. Nah, itu kita bisa menggunakan diagram lingkaran. Itu tadi motivasi buat kalian agar kalian bisa lebih semangat belajar statistika. Baik, karena kalian sudah bersemangat, saya lanjutkan materi tentang statistika. Kita lihat di depan ya, di situ ada datum dan data dan juga statistika. Jadi kalian harus tahu perbedaannya antara datum, data, dan statistika. Ini terlihat ya. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode mengumpulkan data, menyajikan data, mengolahan data sampai dengan penarikan kesimpulan. Di sini juga ada populasi dan sampel. Perbedaannya apa ya populasi dan sampel? Kita lihat di situ, kalau populasi himpunan semua objek yang menjadi sasaran pengamatan, sedangkan sampel himpunan bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Di sini ada
gambarannya seperti ini, contoh populasi dan sampel. Kalau kita lihat di situ, di sini ada populasi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 populasinya. Berarti kalau sampelnya kalian mengambil bagiannya saja, bisa angka 2, 3, 5, dan 7. Itu gambarannya dari populasi dan sampel. Baik, kita langsung ke penyajian data yang hari ini akan kalian pelajari juga. Di sini kalian harus bisa menyajikan data berupa tabel, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, diagram daun, dan diagram kotak garis. Tapi untuk hari ini kita akan mencoba untuk diagram batang dan diagram lingkaran. Kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari tabel. Bisa dilihat ya. Itu adalah contoh dari tabel. Terus di sini ada contoh dari diagram batang. Dan di sini ada juga diagram lingkaran. Kita lihat soal berikut ini. Di situ ada tabel, ya, ada tabel jenis bidang prestasi. Kira-kira kita akan membuat diagram apa ya yang cocok di sini? Bisa kalian diagram lingkaran ataupun diagram batang. Kita akan mencoba diagram lingkaran terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Nah, saat kita membuat diagram lingkaran, yang pertama kalian harus membuat tabelnya seperti ini. Kalian harus mencari sudut juring. Kita lihat di situ sudut juringnya 10/40. Kalau futsal kan 10 frekuensinya. Sudut juringnya 10/40 kali 360 derajat. 360 derajat ini dari mana kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Seluruh sudut lingkaran, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya ya. 360 derajat itu adalah jumlah dari sudut pada lingkaran. Dari materi yang sudah Bu Fitri jelaskan tadi, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Baik, karena kalian sudah paham semuanya, berarti kita langsung diskusi aja. Nanti kalian bisa ke kelompoknya masing-masing. Kita akan mendiskusikan tentang LKPD yang sudah Bu Fitri bagikan tadi. Jadi kalian diskusikan soal-soal itu. Semoga kalian bisa ya nanti ya. Silakan bekerja sama. Bagaimana dengan kelompok 2? Udah buat tabel, Bu, di sini. Terus ini masih mencoba membuat di Microsoft Excel-nya. Bisa ya? Iya. Sekali. Oke, silakan dilanjutkan ya. Bagaimana? Saya Bu. Kita sudah membuat diagram lingkaran, Bu. Sekarang kita mau mencoba membuatnya di Microsoft Excel. Iya, Bu. Oh ya. Baik. Silakan dilanjutkan ya. Iya, Bu. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang daftar berat badan siswa SMK Yasmu. Ini soalnya, dan ini kita pertama membuat tabel dulu. Baik, bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Mungkin bisa menanggapi. Dari kelompok 1 diagramnya kurang jelas, Bu, karena belum ada unsur dan keterangan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena kalian sudah paham semuanya, Bu Fitri akan memberikan kuis individu ya, ini bukan kelompok lagi. Nanti silakan kalian kerjakan, Bu Fitri bagikan, kalian kerjakan, Bu Fitri beri waktu 15 menit. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, gimana? Statistika adalah Ilmu yang mempelajari cara memperoleh data, mengolah data, dan menyajikannya. Oke, bagus sekali. Populasi Populasi adalah di mana semua objek yang menjadi sarana pengamatan. sampel Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Oke, berarti kalian sudah paham. Hari ini sudah selesai. Untuk kegiatan untuk pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari mengenai tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga